Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Khazanah Timur Tengah kali ini kita akan membahas tentang Timur Tengah dan gaya hidup halal di Indonesia. Bersama saya telah hadir seorang narasumber, beliau adalah Bapak Guntur Subagja Mahardika MSI, Ketua Center for Strategic Policy Studies Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, yang juga Ketua Bidang Kerjasama Pemerintah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Assalamualaikum Pak Guntur, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Baim, alhamdulillah sehat Mas. Bagaimana tadi di jalan Pak, macet? Biasa Jakarta penuh dengan macet ini. Sudah mulai kembali macet ya. Baik, pemirsa, sepak bola menjadi salah satu olahraga favorit masyarakat dunia, termasuk Timur Tengah. Bahkan negara Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia atau World Cup tahun 2022. Artinya 2 tahun ke depan animo masyarakat Timur Tengah terhadap gaya hidup yang terkait olahraga sepak bola ini bakal meningkat pesat. Apalagi Qatar adalah negara muslim terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita US dollar 129.720 US dollar atau setara Rp 1,7 miliar per kapita. Nah, selain itu, Pak, di Timur Tengah juga ada Uni Emirat Arab sebagai pemilik menara tertinggi di dunia. Kita kenal dengan Burj Al Khalifa setinggi 828 meter di Dubai. Nah, bagaimana Pak Guntur melihat dinamika gaya hidup halal di Timur Tengah ini, Pak, khususnya ya sebagai favorit masyarakat dunia terkait sepak bola dan peluangnya bagi Indonesia seperti apa? Iya. Ini sangat menarik Mas Ibrahim, di mana Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ya mendatang. Di satu sisi Qatar ini sekarang sedang mengalami embargo dari beberapa negara tetangganya, terutama dari Saudi Arabia. Qatar adalah satu kekuatan ekonomi yang sangat besar di Timur Tengah. Dia memiliki cadangan gas yang sangat besar. Dan saat ini memang tidak begitu terdampak oleh lesunya ekonomi di saat sumber-sumber minyak sekarang lagi melesu. Gas justru relatif stabil dengan penduduk yang sangat kecil ya, sedikit, separuhnya adalah ekspatriat malah pendatang. Qatar tentu bisa memanfaatkan momentum Piala Dunia menjadi satu kebangkitan dan satu destinasi yang sangat besar. Nah, ini juga dampaknya terhadap Timur Tengah dengan turnamen olahraga seperti Piala Dunia. Sebenarnya bukan hanya sekedar momen olahraga, tetapi itu adalah momen untuk memperkenalkan mulai dari budaya, ekonomi, pariwisata, gitu kan, dan hal-hal lain terkait dengan satu negara. Kita ingat betul 2002 Korea dan Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan saat itu adalah 2002 itu adalah Korea baru kali pertama memunculkan diri di dunia, dan ini dimanfaatkan Korea menjadi negara yang sekarang menjadi pusat perhatian banyak negara lainnya, bahkan ekonominya, budayanya, dan pariwisatanya menjadi pilihan. Pusat perhatian dunia. Pusat perhatian dunia. Saya kebetulan ikut fellowship program di Seoul National University pada 2001. Di Korea belum banyak petunjuk-petunjuk jalan yang berbahasa Inggris. Masih sebagian besar bahasa Korea. Tapi ketika 2002 berubah semua di sana dengan dua bahasa mereka, dan kemudian mereka menjadikan momentum Piala Dunia untuk mendeliver bahwa ini loh negara Korea. Tentu yang akan dilakukan Qatar dan juga negara Timur Tengah juga mungkin ini. Nah, terkait dengan Dubai memang menjadi pusat bisnis di Timur Tengah yang lebih terbuka. Dengan adanya Tower Burj Khalifa, ini juga menjadi satu ikon bagaimana Uni Emirat Arab adalah negara yang menjadi hub bagi ekonomi di Timur Tengah. Nah, konsep hub ekonomi inilah yang sekarang diduplikasi oleh Saudi Arabia dengan kekuatannya masing-masing. Saudi Arabia sebagai pusat ibadah haji tentu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Dari pariwisata spiritualnya, umroh misalnya, ini adalah potensi ekonomi yang sangat besar. Umroh tidak hanya ritual ibadah, tetapi juga pariwisata. Hidup hotel di situ, foodnya hidup, industrinya.
kemudian dari berbagai negara akan mempromosikan negara-negara Saudi Arabia. Nah ini sebenarnya potensi yang sangat besar, dan bagaimana sekarang Indonesia memanfaatkan momentum itu. Kita bisa menjadikan Piala Dunia Qatar nanti kalau tidak ada perubahan ya, karena ini ada pandemi COVID, mudah-mudahan segera berakhir pandemi COVID-nya, itu menjadi momentum mempromosikan produk-produk Indonesia. Saat ini hubungan Indonesia dengan Qatar masih terjalin dengan baik. Iya kan, terjalin dengan baik di tengah Qatar sedang mengalami embargo dari berbagai negara, khususnya Timur Tengah. Indonesia dengan negara Timur Tengah memiliki bukan hanya hubungan politik dan ekonomi, tetapi ada hubungan emosional. Jadi hubungan yang sangat baik ini kita manfaatkan menjadi salah satu keunggulan. Bagaimana kita bisa mengikat satu kegiatan di bidang ekonomi yang saling menguntungkan. Kita di satu sisi menjadi turis ketika kita melakukan, masyarakat Indonesia sekitar 1 juta orang setahun ya melakukan umroh. Di sana Saudi Arabia menjadi tujuan destinasi wisata halal atau wisata spiritual, dan pengunjung terbesar juga dari Indonesia. Nah di sisi lain bagaimana Indonesia bisa mengajak masyarakat Timur Tengah termasuk Saudi untuk berkunjung ke Indonesia. Nah banyak hal yang bisa ditawarkan. Di kita ada peninggalan-peninggalan bersejarah yang mencerminkan atau menceritakan tentang kejayaan Islam, ya, tentang potensi-potensi perkembangan peradaban. Ada juga produk-produk halal, ada juga pariwisata yang destinasi sesuai dengan iklim atau nuansa atau kebutuhan masyarakat di Timur Tengah. Ini banyak hal yang bisa digunakan, dimanfaatkan. Baik pemirsa, tadi sudah kita simak penjelasan Pak Guntur tentang animo besar masyarakat Timur Tengah terhadap olahraga, khususnya sepak bola, apalagi Qatar akan menjadi Piala Dunia tahun 2022 nanti. Kemudian juga Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia tentu memiliki peluang sangat besar untuk memasok produk-produk halal, khususnya terkait dengan gaya hidup halal yang mulai berkembang juga di Indonesia. Kemudian tentu ini menjadi peluang yang harus kita manfaatkan, apalagi seiring dengan disahkannya undang-undang tentang jaminan produk halal. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Guntur Subagja. Pemirsa Tawaf, tetaplah di Tawaf TV.